harus bisa untuk mencari coping stresnya yang sesuai seperti apa. Contohnya kayak yang tadi, dengerin musik sesaat terus kemudian itu menjernihkan pikiran, nggak ada masalah. Banyak yang apa yang mau dinikmatin, kayak baru bangun tidur terus berangkat macet, apa yang mau dinikmatin gitu kan. Iya. Terus kerja bosnya begini-begini, terus kemudian juga mungkin di rumah capek, ada yang ngurus anak dan sebagainya. Gimana nih caranya, tipsnya menikmati hidup? Lakukan hobi. Jadi misalnya kalau ada hobi membaca, baca kayak gitu. Misalnya dari surat kabar atau sekarang dari handphone seperti itu, nggak ada masalah. Kalau misalnya mendengarkan musik, apalagi musik di radio sonora kayak gitu, lagu-lagu bagus, lagu-lagu bagus, itu kan juga bisa untuk menikmati hidup. Meskipun sesaat, tetapi setidaknya stresor itu berkurang. Stresor itu jadi penyebab stres, Kak. Oke. Ketika pada saat stresornya itu tidak bisa diregulasi, itu namanya distres. Gitu. Jadi kadang-kadang kan orang biasanya bilang, oh stres nih begini. Sebenarnya yang dimaksudkan itu distres dia. Dia tidak mampu untuk meregulasi dari stresor yang ada. Menarik nih, tapi mungkin banyak yang masih bingung. Puspa juga masih bingung. Ya. Dari, wah kayaknya stres pekerjaan, tapi tadi ternyata ada istilah-istilah baru itu. Mungkin bisa dijelasin lebih spesifik atau contoh konkretnya, Kak Ernest? Iya, jadi kalau stresor yang tidak terregulasi itu menjadi distres. Lalu kemudian gimana caranya? Itu namanya coping stress. Dibagi menjadi dua, secara emosional, perasaan, atau itu fokusnya. Permasalahannya apa? Biasanya ini dari gender perbedaannya, Kak. Oke. Jadi kan kalau misalnya cewek itu lebih melo-melo, dia mesti secara emosionalnya dulu nih. Kalau udah rasa terobati atau misalnya ini caranya udah nggak ada masalah secara emosionalnya, baru bisa fokus. Biasanya kalau gender yang cowok ini lebih fokusin masalahnya apa, diselesain secepat mungkin gitu. Jadi mungkin perbedaan gender juga berpengaruh juga di situ, dan kemudian harus bisa untuk mencari coping stresnya yang sesuai seperti apa. Contohnya kayak yang tadi, dengerin musik sesaat terus kemudian itu menjernihkan pikiran, nggak ada masalah. Lalu kan itu akhirnya nanti jadi mood kerjanya membaik, itu malah bagus. Jadi dia mendapatkan atau coping stresnya itu sesuai, nggak ada masalah bagi dia. Berarti udah sehat secara psikologis. Artinya kita harus kenalin dulu gitu ya, apa kayak faktor-faktor yang membuat kita stres. Betul. Dan kemudian juga gimana caranya, selain hobi harus ada mood booster artinya ya. Betul. Oke. Kak Ernest, kita mungkin jawab satu pertanyaan dulu yang sudah masuk kali ya. Ada Amalia Agustina, 27 tahun, ini mau bertanya, gimana sih caranya menghilangkan rasa trauma akan di masa lalu yang buruk, khususnya mental kepercayaan diri. Ini hilang katanya, banyak kekhawatiran yang berlebihan, tidak ceria seperti dulu, bahkan selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Oke. Kak siapa? Amalia. Oke. Jadi salah satu caranya untuk relaksasi. Bisa digunakan, kita tarik nafas panjang, tahan 3 hitungan, buang. Tarik nafas panjang, tahan 5 hitungan, buang. Tarik nafas panjang, tahan 7 hitungan, buang. Dan itu diulang terus menerus. 3-5-7. Betul, 3-5-7. Kenapa harus 3-5-7, Kak Ernest? Jadi membiasakan untuk menahan dia punya hitungannya ya, maksudnya hitungannya itu biarin dia tahu gimana bentuk dia punya untuk menahan sesuatu yang lebih berat itu seperti apa. Jadi memang itu bagian dari relaksasi aja. Jadi ada bentuknya macam-macam, 3-3-3, 5-5-5, 7-7-7 seperti itu. Kalau makin panjang susah Kak napasnya, Kak. Udah tahan napas. Iya, maksudnya kenapa 3 terus 5, 7 kan bisa kayak 1 atau 2 gitu ya. Terlalu pendek. Jadi kalau 3 kan dia bisa untuk memfeel, merasakan dirinya gimana gitu. Dan kemudian kalau yang biasanya kalau orang cemas berlebihan itu dia kesulitan untuk tahan nafas dan tahan selama 7 detik. Tarik nafas 7 hitungan atau 7 detik itu kesulitan gitu. Jadi karena seperti itulah formula dari yang ada untuk relaksasinya gitu. Formula relaksasi. Ya. Kemudian mungkin itu kalau lagi muncul gitu ya traumanya. Nah ini kalau lagi kondisi yang tenang, untuk bisa mengobati atau bisa menghilangkan rasa trauma itu gimana Kak? Kalau masih berkepanjangan dan kemudian dirasa perlu, silakan cari
profesional yang dirasa memungkinkan kayak gitu, seperti contohnya psikiater atau itu psikolog. Atau misalnya cari hobi dulu, kalau memang hobinya masih tidak dapat menyenangkan dirinya dia, lebih baik anjuran saya carilah psikolog yang dirasa dapat untuk diajak sharing seperti itu. Harus ke profesional. Harus ke profesional.